Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmel Wirihadika Suma. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Lokop, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi terhadap materi modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Nah, sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, sebagai guru saya meyakini beberapa hal sebagai berikut. 1. Pengajaran sama dengan pendidikan. Yang kedua, guru adalah subjek utama kegiatan pembelajaran. 3. Sebagai guru, saya harus mampu mentransfer ilmu kepada peserta didik saya secara klasikal. Saya menganggap siswa tidak akan paham kalau materi pelajaran tidak saya jelaskan. Kemudian peserta didik dikatakan telah belajar jika mereka bisa mengerjakan soal asesmen sesuai dengan kompetensi dasar yang tertera di kurikulum serta nilainya mampu melampaui KKM. Kemudian kegiatan belajar selalu dilaksanakan di dalam kelas. Kemudian memberikan tugas yang seragam tanpa mempertimbangkan keragaman potensi peserta didik. Kemudian terakhir, pemberian sanksi atau hukuman kepada peserta didik dapat mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Banyak hal yang saya pelajari tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara melalui modul 1.1, refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemikiran saya tentang pendidikan, di mana pengajaran ternyata tidak sama dengan pendidikan, di mana pengajaran itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberikan ilmu atau berfaedah untuk hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hal hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian, hidup tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Anak-anak adalah makhluk manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Seperti halnya seorang petani yang menanam padi dan jagung. Kita tidak bisa memaksa padi itu tumbuh seperti jagung, dan demikian juga sebaliknya, kita tidak bisa memaksa jagung untuk dapat tumbuh menjadi padi. Misalnya, sebagai pendidik kita harus terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Pada dasarnya, anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa, tetapi anak sudah membawa kekuatan atau kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam anak berbeda-beda. Anak yang tinggalnya di daerah pegunungan akan berbeda kodratnya dengan anak-anak yang tinggal di pesisiran. Mereka memiliki potensi dan bakat minat yang berbeda-beda. Maka kita harus menyadari bahwa setiap anak itu beragam dan mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan zaman yang dialami oleh peserta didik pada saat pengajaran atau pendidikan berlangsung. Untuk pendidikan saat ini, para pendidik harus menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Nah, menurut KHD, ada 3 prinsip untuk melakukan perubahan atau sering disebut dengan 3 asas trikon, yaitu kontinuitas adalah belajar harus berkelanjutan. Kita tidak boleh melupakan budaya dan sejarah dalam melakukan perubahan. Yang kedua, konvergensi adalah pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan kita. Kemudian yang ketiga, konsentris adalah pendidikan harus menghargai keberagaman dan kemerdekaan pembelajar. Jadi, jelas sekali terlihat bahwa pendidikan itu memerdekakan. Tujuan pendidikan utama yang digagas Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana pendidikan mampu membuat anak memiliki budi pekerti yang baik. Budi pekerti atau watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia. Orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan dan merasakan serta memakai ukuran.
pertimbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Watak atau budi pekerti bersifat tetap dan pasti pada setiap manusia, sehingga kita dapat dengan mudah membedakan orang yang satu dengan yang lainnya. Budi pekerti, watak, atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Melalui pendidikan, saya dan kita semua berharap bahwa anak-anak murid kita nantinya bisa bertumbuh menjadi sebaik-baiknya manusia yang memiliki adab dan berbudi pekerti yang baik. 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal-hal yang coba saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Pertama, saya harus mengubah mindset saya yang tadinya berpikir bahwa anak itu adalah selembar kertas kosong yang tidak atau belum tahu apa-apa. Saya harus meyakinkan diri saya bahwa setiap anak lahir sudah lengkap dengan potensinya masing-masing, meskipun masih terlihat samar. Saya harus peka membaca dan mengenali setiap potensi anak yang saya didik, agar pengajaran dan pendidikan yang saya berikan nantinya baik metode maupun bahan ajar bisa betul-betul menggali potensi anak seoptimal mungkin. Kedua, saya mencoba menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain. Kita bisa mengkolaborasikan asiknya bermain ke dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, saya harus mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak, memberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Saya sebagai pendidik menempatkan diri saya sebagai fasilitator yang menuntun anak agar ia mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang keempat, sebagai wujud dari tujuan pendidikan yang utama, yaitu lahirnya anak yang tidak hanya kompeten dari segi akademis, tapi juga berbudi pekerti yang baik, saya sebagai guru selain memberikan kewejengan, harus bisa juga memberikan teladan yang baik. Jadi anak yang tidak hanya melakukan apa yang saya katakan, tapi harapan anak mampu meneladani perilaku-perilaku baik yang saya contohkan. Selain sebagai upaya memotivasi anak agar berbudi pekerti baik, ini juga bisa jadi tantangan untuk saya bagaimana caranya agar saya bisa konsisten memberikan teladan yang baik. Guru sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Dan yang terakhir, saya berharap bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tuturi handayani. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 8 yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.